Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kasus keduanya dinilai telah melemahkan independensi peradilan dan bermotif politik. Proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapat sorotan dari sejumlah aktivis hingga pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut proses hukum terhadap Tom Lembong dan Hasto bermuatan politik. Selama ini kedua berada di posisi yang berseberangan dengan kubu mantan Presiden Joko Widodo, Tom Lembong dan Hasto juga kerap mengkritik kebijakan Jokowi saat menjadi presiden. Kritik terhadap Ibu Kota Nusantara. Jelas sekali Tom Lembong memberi kritik terhadap Ibu Kota Nusantara sebagai proyek yang gagal. Tom mengatakan itu investasi yang sama sekali tidak mengundang investor. Meskipun dibantah oleh pemerintah, oleh Bahlil misalnya, tapi Bahlil juga mengatakan dia tidak bisa merinci. Kalau tidak bisa dirinci, berarti tidak ada sebenarnya investor yang tertarik kepada IKN. Dan hari ini terbukti bahwa kritik itu benar. Gitu. Yang kedua adalah kritik dari mereka terkait dengan hilirisasi nikel. Tom jelas sekali mengatakan hilirisasi itu dipaksakan, merusak lingkungan dan merusak pasar global, bahkan membahayakan ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk lingkungan. Hasto juga demikian, bahkan Hasto sempat memunculkan ide nasionalisasi sumber daya alam gitu, sehingga tidak lagi dikelola secara ugal-ugalan untuk kepentingan pasar asing. Gitu. Yang ketiga adalah kritik terhadap bantuan sosial. Jelas sekali orang seperti Tom Lembong mengatakan bahwa bantuan sosial yang digunakan oleh Jokowi untuk pemilu ketika itu untuk meraih dukungan simpati bagi kemenangan anaknya adalah bantuan sosial yang telah menguras jutaan ton beras dari Bulog, Badan Urusan Logistik gitu. Hasto juga saya kira demikian. Ia mengkritik bantuan sosial dan mobilisasi sumber daya publik lainnya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik atau dibagikan berdasarkan kerentanan warga. Misalnya yang dibagikan adalah yang benar-benar miskin, yang dibagikan adalah orang-orang yang memang benar-benar kesusahan. Tapi justru dibagikan hanya untuk orang-orang supaya bisa memberikan dukungan politik pada anak mereka. Baik itu Gibran di dalam konteks kontestasi Pilpres maupun Kaisang dalam konteks ketika itu dijadikan pimpinan partai. Jadi sulit dipungkiri bahwa putusan pengadilan terhadap Tom Lembong dan penuntutan terhadap Hasto Kristianto memiliki dimensi motif politik. Sementara itu pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menyebut apa yang terjadi dengan Tom Lembong dan Hasto sebagai ancaman terhadap demokrasi. Proses hukum akan menjadi senjata pihak yang berkuasa untuk membungkam dan mengancam lawan politik. Jadi bagi saya kalau tidak ada orang-orang seperti Tom Lembong dan Hasto, mungkin 19.0 ini akan diungkap dengan ucapan mereka. Oleh karena itu upaya politik mengkebiri ucapan mereka dengan proses hukum seperti ini, memang itulah political trial. Peradilan politik yang digunakan untuk mematikan lawan-lawan politik. Nah ini problematika yang menurut saya jadi peringatan kita semua, kalau hari ini mereka, besok pagi mungkin kita. Sebelumnya Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta dalam kasus impor gula saat menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Meski dinilai tidak memiliki niat jahat dan tidak menerima aliran uang, hakim menyebut Tom Lembong melanggar aturan tentang impor gula. Sementara itu Hasto Kristianto dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.